Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba dalam materi pencacahan, yaitu aturan perkalian dan penjumlahan dalam kontekstual ya, masalah kehidupan sehari-hari. Kemarin kita udah diskusi bersama mengenai pencacahan, aturan perkalian atau penjumlahan, konsepnya itu dalam kartu remi. Nah, sekarang kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari atau masalah kontekstual. Untuk aturan perkalian, apabila suatu peristiwa terdiri dari n tahap yang berurutan, di mana peristiwa pertama dapat dilakukan dengan R1 cara yang berbeda, dan setiap cara ini dilanjutkan dengan peristiwa kedua yang dapat dilakukan dengan R2 cara yang berbeda. Nah, berarti kata dilanjutkan ya. Kata dilanjutkan di aturan perkalian ini, kata dilanjutkan. Ya, misalnya ada R1 peristiwa, R2 peristiwa, R3 peristiwa sampai Rn peristiwa dengan cara yang berbeda. Cara 1 misalnya dilanjutkan dengan cara 2, dilanjutkan dengan cara 3 gitu ya. Jadi perkalian ini kata kuncinya adalah dilanjutkan. Berarti kita bisa gunakan misalnya kata kemudian A, kemudian B, kemudian C gitu kan ya. Atau misalnya kata hubung dan A dan B dan C misalnya gitu. Nah, untuk penjumlahan, penjumlahan ini saling lepas. Artinya tidak dihubungkan, tidak dilanjutkan, tapi dua cara yang berbeda yang saling lepas. Nah, contohnya di sini ya. Apabila suatu peristiwa terdiri dari n tahap yang saling lepas. Nah, saling lepas ya, tidak dilanjutkan, tidak kemudian, tidak dan. Tapi kalau saling lepas ini berarti kita paling cocoknya itu pakai kata atau ya. A atau B. Nah, gitu. Dimana peristiwa pertama dapat dilakukan dengan R1 cara yang berbeda. Nah, tidak dilanjutkan ya, tapi atau, nah bisa ya, atau peristiwa kedua dapat dilakukan dengan R2 cara yang berbeda. Nah, gitu. Baru ini kita pakai penjumlahan ya. Kalau perkalian itu dilanjutkan, misalnya kemudian dan, nah lalu caranya itu ya. Kalau penjumlahan itu caranya berarti pakai atau ya. Contohnya pemilihan ketua OSIS akan dipilih satu orang. Pemilihan ketua OSIS akan dipilih satu orang dari 10 siswa perempuan dan misalnya dari 8 siswa laki-laki. Nah, 10, maka berapa cara yang dapat dilakukan? Berarti kalau misalnya karena kita akan pilih satu OSIS ya, maka cara dari 10 siswa perempuan dan 8 siswa laki-laki ini berarti harus dijumlahkan karena kita tidak bisa memilih keduanya, yaitu laki-laki dan perempuan. Misalnya satu siswa laki-laki dan satu siswa perempuan. Tapi di peristiwa yang tadi itu harus dipilih satu siswa perempuan atau satu siswi perempuan atau satu siswa laki-laki. Karena menggunakan atau maka itu penjumlahan. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal ya. Terdapat 4 jalan yang berbeda dari kota A ke kota P dan 2 jalan yang berbeda dari kota P ke kota B. Tentukan banyak cara seseorang dapat menggunakan jalan itu untuk berangkat dari A ke B melalui P. Nah ya, dari A ke B melalui P. A ke P itu ada 4 cara. 1, 2, 3, 4 jalan. Lalu dari P ke B
ya, dari P ke B ini. P ke B itu dia ini adalah 2 jalan, 1, 2. Kalau kita pakai logika, ini kita hitung ya, berapa cara? 1, 2 ke P, ke P ini ya, lewat 1, lewat P, lewat R dan S, berarti 1. Lalu lewat R dan S yang bawah, berarti 2 cara. 1 yang ini, berarti dengan yang ini. Jadi 3. 1, 2, 4. Ke sini 5. Ke sini 6. Ke sini 7. Ke sini 8 ya. Ini cabang jalannya sedikit, kita bisa pakai logika. Tapi bagaimana kalau misalnya perjalanannya itu jauh dari A ke B ke C ke D, melalui banyak jalan ya. Berarti kita harus pakai konsep. Nah, karena di sini kemudian atau dilanjutkan ya, dari R kemudian ke S baru nyampe ke B. Karena dilanjutkan ada kata kemudian atau ada kata dan, dari A ke B kita bisa melalui jalan R dan S. Kalau pakai kata dan atau kemudian atau dilanjutkan, maka konsepnya adalah perkalian. Banyak cara jalan dari A ke P, R-nya itu 4. Dan banyak cara jalan dari P ke B adalah 2. Maka berdasarkan peraturan perkalian, ini adalah 4 kali 2 sama dengan 8 cara. Nah gitu ya. Jadi kuncinya kalau dilanjutkan atau ada atau kemudian atau dan, maka kita pakai perkalian. Misalnya di sini A ke B itu bisa dengan 2 jalan R dan S. R dari jalan R kemudian ke jalan S. Nah gitu ya. Kita pakai perkalian. Oke, sekarang kita ke penjumlahan. Nah, untuk mengikuti kompetisi matematika, sebuah sekolah diwajibkan mengirimkan 1 siswa perwakilan. 1 ya. 1 siswa perwakilan. Jika dalam tahap akhir seleksi terpilih 3 siswa laki-laki dan 2 siswa perempuan, tentukan banyaknya cara sekolah tersebut memilih wakilnya untuk mengikuti kompetisi matematika. Nah, peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang saling lepas karena peristiwa pertama tidak dilanjutkan dengan peristiwa kedua, atau peristiwa tersebut bukan peristiwa berpasangan. Oleh karena itu, nah, jadi jawaban ini penjumlahan. Nah, contoh di sini. Jadi sekolah akan mengirimkan 1 siswa perwakilan. Jadi 1 siswa perwakilan ini kan nggak bisa 2 ya, dan ini saling lepas. Jika dalam tahap akhir seleksinya itu terpilih dari 3 siswa laki-laki, 2 siswa perempuan, akan dipilih 1. Jadi tidak bisa 1 laki-laki dan 1 siswa perempuan, nggak bisa. Tapi 1 siswa laki-laki yang akan terpilih atau 1 siswa perempuan. Karena pakai kata atau berarti kita pakai penjumlahan ya, pakai penjumlahan. Jadi 3 ditambah 2 sama dengan 5 cara yang berbeda. Nah gitu ya. Silahkan kalian kerjakan soalnya, tugas dari ibu. Kalian simak baik-baik videonya, lalu kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh dan dipahami. Jika ada yang ditanyakan dalam soal yang kurang kalian pahami, kita diskusikan di grup WhatsApp matematika atau di forum ya, Google Classroom. Oke, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.